Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Aniti dari SDN 2 Walahar. Hari ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4, yaitu cerita tentang daerahku. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Hari ini kita akan belajar sejarah mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan di Nusantara yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan juga kerajaan Islam. Mari kita bahas kerajaan Hindu terlebih dahulu. Kerajaan Hindu yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yang mana pusat kerajaannya itu berada di Sumatera Selatan. Kemudian raja yang pernah berkuasanya adalah Balaputra Dewa Sri Sungrama Wijaya. Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai yaitu Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, dan Kota Kapur. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Tarumanegara. Pusat kerajaan Tarumanegara yaitu berada di Bogor, Jawa Barat. Rajanya bernama Purnawarman, sedangkan prasasti peninggalannya itu adalah kebun kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berpusat di Jawa Tengah. Raja yang berkuasanya adalah Ratu Sima, sedangkan prasasti peninggalan Kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomertol, Prasasti Angin, dan Prasasti Buprah. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berpusat di wilayah Jawa Tengah. Kemudian raja yang pernah berkuasanya yaitu Raja Sanjaya, Raja Rakai Panangkaran, dan Raja Balitung. Sedangkan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Candi Prambanan. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berpusat di Jawa Timur. Raja yang pernah berkuasanya adalah Raja Jayabaya dan Raja Kertajaya. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri yaitu Prasasti Pandeglang dan Prasasti Hantang. Sedangkan kitab Kerajaan Kediri yaitu peninggalannya adalah kitab karya Empu Panulung dan Empu Sedah. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berada di Jawa Timur, sedangkan rajanya bernama Ken Arok dan Kertanegara. Candi peninggalan Kerajaan Singosari yaitu ada Candi Panataran dan Candi Tikus. Sedangkan kitab peninggalan Kerajaan Singosari yaitu Negara Kertagama. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berada di wilayah Jawa Timur, sedangkan raja yang pernah berkuasanya adalah Raja Raden Wijaya, Raja Jayanegara, dan Raja Hayam Wuruk. Sedangkan candi peninggalannya yaitu Candi Tikus, Candi Panataran, dan Candi Sumberjadi. Yang kedua yaitu ada Kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya, yang mana pusat kekuasaannya itu berada di Sumatera Selatan. Sedangkan raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya yaitu Balaputra Dewa Sri Sangrama Wijaya. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, dan Prasasti Telaga Batu, serta Prasasti Kota Kapur. Selanjutnya yaitu ada Mataram Buddha. Mataram Buddha yaitu berada di wilayah Jawa Tengah. Kemudian raja yang pernah berkuasanya adalah Raja Banu, Raja Wisnu, Raja Indra, dan Raja Samaratungga. Sedangkan candi peninggalan
Kerajaan Mataram Buddha yaitu Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berada di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Sedangkan raja yang pernah berkuasanya adalah Ali Mughayat, Raja Salahuddin, Raja Alauddin, Raja Riayat Shah, Raja Sultan Iskandar Sani, Ratu Tajul Alam, Syafiatuddin Shah. Dan peninggalan kerajaan Aceh ada Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda, I Kerkhof. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Demak, yang mana Kerajaan Demak berada di wilayah Demak, Jawa Tengah. Kemudian raja yang pernah berkuasanya ada Raden Patah, Adipati Anus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya. Peninggalan Kerajaan Demak yaitu ada Masjid Agung Demak, Piring Campa, Saka Tatal, Beduk, dan Kentongan. Selanjutnya yaitu kerajaan Islam, ada Kerajaan Banten, yang mana pusat kekuasaannya itu ada di Serang, Banten. Sedangkan raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Banten yaitu Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan peninggalannya Kerajaan Banten yaitu ada Masjid Banten, ada Benteng Spilwik, Meriam Kuno Ki Amuk. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara, serta raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Ternate ada Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riayat Shah, Sultan Babullah. Kemudian peninggalan Kerajaan Ternate ada Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, dan Masjid Ternate. Selanjutnya ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore yaitu terletak di Maluku. Raja yang berkuasa yaitu Sultan Mansur, Sultan Nuku. Sedangkan peninggalan Kerajaan Tidore yaitu benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Selanjutnya ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Raja yang berkuasa di Kerajaan Goa yaitu ada Sultan Alauddin Muhammad Said, Sultan Hasanuddin. Peninggalannya yaitu Benteng Ujung Pandang dan Makam Sultan Hasanuddin. Kemudian di sini ada peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada candi, kemudian yang kedua ada arca, yang ketiga ada seni ukir, yang keempat ada karya sastra, dan yang terakhir bahasa dan tulisan. Sedangkan peninggalan masa kerajaan Islam yaitu ada masjid, ada batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, kaligrafi, seni ukir, dan keraton. Selanjutnya yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Kekayaan alam dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Kondisi geografis wilayah yaitu letak wilayah yang dilihat dari posisi batuannya di bumi. Contohnya, di Kabupaten Bima, bawang merah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian contoh lainnya, misalkan di daerah pegunungan, di situ kekayaannya alamnya itu berupa perkebunan teh, perkebunan stroberi, sehingga di sini wilayah geografis itu sangat mempengaruhi kekayaan alam suatu wilayah. Kemudian masyarakat daerahku. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Perkembangan daerah juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari cara berbicara, gaya berpakaian, dan gaya hidup yang berubah. Contohnya misalkan cara berbicara antara masyarakat Jawa Barat dengan masyarakat Jawa Tengah pasti memiliki perbedaan. Hal ini karena dipengaruhi oleh perilaku masyarakat di wilayah tersebut. Terima kasih, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami penjelasan Ibu dengan baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Santap Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya.
Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap